Semuanya, Shalom Screamers, kembali di Scream Podcast. Minggu ini kita bakal lanjutin series Heal Our Land bagian yang kedua. Kenapa penting untuk ditonton? Stay tune terus aja bersama gue Angel. This is Scream Podcast, Scream Out with you. Hai Kak, apa kabar? Hai semuanya. Hai Screamers. Halo, kita sangat Hai, bersemangat hari ini. Ada apa ini? Oke. Gimana Kak, apa kabar Kak? Apakah Kakak sudah sembuh atau bagaimana? Kakak sih masih dalam masa pemulihan. Dokter bilang sebenarnya suruh bed rest banget, pakai banget. Ya. Cuman nggak betah banget gitu. Aduh. Tapi orangnya Jadi, suka kerja guys. Akhirnya hari ini Aing masuk kantor dan jam 3 sore Aing ngedrop tidur sampai pulang. Gitu. Kepala batu. Kamu? Good? Good? Aku masih Good? di Surabaya. Oh, masih di Surabaya. Kapan pulang? Ada deh, teman-teman Screamers gak boleh tahu. Oh gitu. Oke. Nanti backgroundnya bakal berubah sendiri kalau tiba-tiba udah di kamar favorit. Oh, oke. Ya gitu. Oke, jadi Kak, kalau misalkan di minggu kemarin kita udah bahas sih Kak, itu tentang apa? Rekonsiliasi Maleakhi 4 ayat 6. Kita ngomongin sosok Bapak gitu ya, dan Bapak itu pertama itu bicara adalah hubungan terdekat dua jenis yang diperbolehkan sama Tuhan itu Bapak sama anak. Hubungan sejenis terdekat adalah orang tua. Nah, ya. Dan kenapa Bapak? Yang kedua adalah karena sumber. Bapak itu, ya itu lambang resources gitu. Ya. Terus Kak, aku kira udah di situ doang, berhenti. Maksudnya rekonsiliasinya udah, rekonsiliasi is rekonsiliasi gitu. Emang ada lanjutannya? Rekonsiliasi then is done gitu. Iya. Oh. Gak tahu. Okay. Mau ngomongin, emang kita mau bahas apa lagi Kak? Bukannya di situ udah stop ya kalau udah done? Gini, kalau kemarin kan kita bicara tentang apa yang harus dilakukan kan. Jadi kalau you mau your land to be healed, then you have to do the reconciliation. Ya. Okay? Konsiliasinya itu apa? Kita harus kembali, hati Bapak kembali kepada anak, hati anak kembali kepada Bapaknya. Itu bicara antara kita yang membutuhkan kembali kepada resources. Ya, kenapa kalau hati Bapak hilang dari anak seperti we are lack of resources? Why? Because father is talk about resources. However, when we born, we just come from our the apa ya, maksudnya benihnya itu datang dari Bapak. Gitu. Yeah. Ibu mengandung tapi benihnya itu datang dari Bapak. So Bapak itu bicara tentang resources gitu. Jadi when we lack of resources, then we lack of so many things. Yeah. We are incomplete, we are vulnerable, we are sick. So many things could be happen on us gitu. Jadi itu yang namanya gitu. And we conclude that we have to do the reconciliation. So whatever your situation, no matter what, you have to do the reconciliation with your daddy. Okay? Kita juga udah bahas kemarin gimana-gimananya. Nah hari ini kelanjutannya Heal Our Land itu part yang kedua itu kakak mau kasih kita sampelnya, contohnya, ya. Nah, contohnya itu ada di mana sih? Kalau teman-teman pernah dengar cerita tentang the prodigal son, perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang. Jadi di Alkitab tuh dicatat ada 3 perumpamaan tentang yang hilang. Ya. Yang itu satu itu dirham, 2 itu domba, 3 itu anak. Ya, anak. Nah, perumpamaan tentang anak yang hilang itu artinya jadi itu tiga hal bicara hal yang beda-beda. Dirham itu benda mati tetapi berharga. Ya, domba itu makhluk hidup yang juga cukup berharga tetapi tidak selevel dengan manusia. Ya, karena dia bingung. Dia cuma tahu di atas pas malam. Domba
Dan yang ketiga adalah manusia dengan manusia. Nah, di situ perumpamaannya adalah anak dengan bapak, gitu loh. Ya. Dan lebih dalam diumpamakan adalah hubungan antara kita dengan Allah, gitu. Kemudian lebih dalamnya diumpamakan. The Prodigal Son ini cerita tentang anak yang hilang, lalu kemudian kalau Kak cukup yakin ya, Screamer semua pasti udah pernah dengar tentang cerita ini gitu, ya. Ya gimana ya? Kak, ada di Lukas ya Kak? Iya, nah ayatnya itu ada di Lukas pasal yang ke-15 ayat 11 sampai 32 gitu ya. Tapi karena ini panjang banget, Kakak mau baca dari ayat 21 sampai 24. 21 sampai 24. 21 sampai 24 bilang begini, kata anak itu kepadanya, ini anak yang hilang ini kemudian kembali. Ya, kata anak itu kepada bapaknya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Jubah yang terbaik ya, satu jubah yang terbaik. Kedua, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin, ya, cincin. Yang ketiga, dan kenakan sepatu pada kakinya. 3, sepatu. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ya, bikin pesta. Aku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria. Jadi kalau kita baca tentang ayat ini, di mana anak yang hilang ini diceritakan, anak ini minta bagian hartanya dari bapaknya yang kaya raya itu. Lalu kemudian dia pergi memboroskan hartanya, lalu kemudian datanglah masa susah, kemudian dia kelaparan, dia susah, sampai dia mau makan ampas babi pun, Iya. orang nggak kasih gitu. Yang punya babi nggak. Tapi dia tuh pulang dengan tidak ada harapan kalau dia bakal diterima sebagai anak ya Kak. Ini yang menarik, ini yang menarik ya. Lalu dia bilang begini, ayat 17-nya dibilang begini, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Ya. God bless you Kak. I'm sorry guys. So ini kata kunci yang pertama. Dia sadar. Ya, lalu dari sadar dia muncul niat. Apa? Ayat 18 bilang, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapak. Ya. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapak. Ya. Ya. Lalu dia sadar, kemudian dia mulai memikirkan tentang bagaimana baiknya, apa yang terbaik. Dia menyadari perbuatannya, dia menyadari sikapnya dan segala macam. Yang paling penting ayat 20, dia action. Dia bilang gini, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Action dia. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihat dia, lalu tergeraklah hati ayahnya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Lalu kita baca tadi dia dikasih jubah lambang perlindungan, cincin lambang materai, lalu buatin dipakai pesta. sepatu di kakinya dan dibuatin pesta gitu kan. Ada penerimaan yang ini lambang ya. Ini bicara tentang ayat ini bicara tentang contoh gitu. Kan kemarin kita udah bilang, kan kemarin Angel nanya, terus gimana kalau ya siapa salah? Ya. Supposed to realize and take action to fix it first. Ya, untuk ya dibenerin.
gitu loh. Untuk benerin itu kan kemarin kita udah ngomong begitu kan. Tapi yang jadi persoalan di sini yang menarik tuh gini. Ternyata bapaknya tuh nggak pernah menganggap, maksudnya Gak pernah sebel. kita sih nggak pernah kayak, ya kakak boleh bilang mungkin bapaknya sebel, tapi bapaknya tuh nggak pernah menganggap bahwa karena perlakuan itu, terus Dia bukan anaknya anak tuh, ya. iya itu dia bukan anak gua lagi, enggak. So do God gitu. Iya, begitupun Tuhan. Tapi Kak, ini kan contohnya kayak bapaknya tuh baik banget gitu kan Pak. Jadi anak yang salah, bapaknya yang baik gitu. Mau sebesar apapun masalah ataupun dosa, tapi kayak kalau misalnya kita balik, bapaknya bakal ngampunin gitu kan Kak. Tapi kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang lain Kak, maksudnya sudut pandang dunia ini, kan di dunia ini masalahnya gak kayak gitu Kak. Justru banyak banget itu yang bapaknya yang jahat, anaknya yang baik Kak. Kayak gimana kalau misalnya bapaknya keep doing the wrong things, kayak bapaknya kayak ngelakuin kesalahan dan dia ngulangin terus gitu kan. Terus kayak sedangkan anaknya tuh udah mencoba kayak, ya gue udah berusaha keras kok, gue udah gak pernah ngelawan kalau dibilangin kayak gitu. Itu kayak light case ya. Kalau worst kan masih banyak kan yang gitu ya kayak we don't know gitu kan, tapi pastinya for sure banyak yang kayak maybe papanya sexual abusement anaknya sendiri, jadi bapak kandungnya sama anak kandungnya sendiri kayak gitu. Terus kayak kekerasan gitu yang kayak parah, kan itu kayak bapak yang salah gitu Kak, bukan anaknya. And kayak some of kita maksudnya even aku sama teman-temanku banyak yang kayak beberapa dari kita ada yang maksudnya I mean like broken home family, dan kayak kita ya kalau misalnya kita cerita ya sometimes we say gitu kan gue kayak kenapa gue gitu, kenapa gue di sini, kenapa gue nggak boleh marah, kenapa gue harus kayak gini gitu loh. Toh gue nggak memilih begini, gue nggak bisa milih untuk gue lahir mana, gue pun sendiri nggak pernah minta untuk lahirin di dunia ini Kak. Oke. Itu gimana Kak? Oke. So gini, jadi kakak selesaiin dulu yang tadi. Kakak selesaiin dulu ya tadi ya. Nah, I just want to talk ini. Kan kemarin kita bicara bahwa supposed to siapa yang ini dia yang sadar untuk lakukan, dan apakah cerita ini berbicara hal yang sama? Siapa yang mulai, siapa yang salah, siapa yang minta maaf? Apakah begitu? Yeah. Cerita ini enggak begitu. Cerita ini menceritakan bahwa bapaknya, walaupun bapaknya yang menjadi victim dalam hal ini ya gitu ya, kekurang ajar. Bapaknya nggak pernah anggap anaknya itu jadi bukan anak gue. Lu gue coret dari kakak keluarga kita dan sebagainya. Enggak. Alkitab catat apa? Alkitab waktu anak itu masih jauh, bapaknya tergerak oleh belas kasihan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Ia berlari, merangkul anak itu, memeluk anak itu. Dikasih pakai jubah, dikasih pakai cincin, dipakein sepatu, dipakein alas kaki, ya, dibikinin pesta dan sebagainya. Dan dia bilang apa? Anakku telah mati dan kini hidup kembali. Nah, yang jadi pertanyaannya kemudian, lalu apakah harus gitu? Enggak, Alkitab udah jawab bahwa the true love, when we say we want to loving each other, right? Then the true love, yeah, will stay remain gitu. Dia nggak akan expect lu yang salah, lu harus minta maaf duluan ke gue. Nggak. Nah, sekarang maaf. Iya, lu siapa? Who did it first? Then he have to apologize first. No. Alkitab nggak bilang begitu. Memang kalau kita baca kayaknya anak yang inisiatif gini gitu segala macam. Nggak, tapi papanya yang jadi korban. Dari pertama papanya nggak benci dia, nggak bilang kalau dia datang ke sini usir dia. Dia bukan anak
dia bukan keluarga kita lagi, dia bukan gini gitu. Dan bahkan kalau Angel baca di ayat berikut, kakaknya tuh cemburu loh. Iya, kakak pertamanya cemburu. Marah. Dan bapaknya cuma apa? Kakaknya bilang, gue gak pernah bikin salah, tapi lu gak pernah pestain gue kayak begini. Bapak bilang apa? Ngadi-ngadi lo. Yang gue punya nih lu punya. Lu mau bikin pesta, mau bikin apa, terserah lo. Iya. Dan bapaknya juga bilang kan kayak apapun usaha yang lu gak perlu. Kenapa dia begini? Karena dia, we celebrate. Ya, dan bapaknya juga bilang saatnya gitu. Ya, kamu senang gitu karena yang balik ke rumah itu adik lu sendiri gitu. Dan no. I mean, kalau persoalan lu ngiri di pestain begini, lu dapat lu kenapa? Karena ini yang gua punya, ini lu punya. Iya. Lu mau ngapain? Lu mau potong anak lembu Tambun berapa banyak ekor, potong aja. Nanti ya. Jadi apa sih yang kakak mau lihat? Ini anak dua-dua, baik yang salah maupun yang nggak salah, dua-dua hidup dalam asumsi. Ya. Iya. Ya. Betul ya. Yang satu berasumsi kalau apa-apa seolah-olah harus izin dulu sama bapaknya, dalam tanda petik ya, kayaknya kalau nggak ini nanti bapaknya bakal marah, bakal gini, bakal gitu. Nah, bapaknya bilang sama anaknya nggak, yang baik ini lu punya gitu. Kita baca aja di ayatnya biar clear. Di Lukas pasal ayat keberapa Kak? Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian, lalu ia memanggil salah seorang bla 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 bla. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu Tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu Tambun itu untuk dia. Kata ayahnya, dengar, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Aku turut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. This is the part, the celebration of the second chance of his brothers gitu. Ya. Jadi dua-dua hidup dalam asumsi. Yang satu berasumsi bapaknya marah sama dia, nggak anggap dia lagi. Gua nggak pantas jadi anak, gua gini, gua gitu segala macam. Terlepas dari itu ungkapan kesadaran dia, sebenarnya pulang aja. Gitu, say sorry, nanti bapaknya jadi apa ya udah gitu. Tapi dia ya udah, ini kita anggap anak ini tahu diri. Tapi anak yang pertama dia berasumsi, oh gue kalau mau ini mesti ini sama bapak gue, oh ini kita kayaknya mesti, seolah-olah bapaknya tuh jadi satu pribadi yang jauh gitu. Iya. Bapaknya tuh jadi satu pribadi yang strength, yang apa, kalau kamu mau apa dikit kamu mesti. Sebenarnya apa yang dia punya ya. Iya, padahal bapak yang bilang yang gua punya ini lu punya kok. Lu bersukacita sama teman-teman lu mau ini. Silakan. Yeah. But what we do now is to celebrate your brother. Yeah. You're already dead and rise again. Itu loh. Ya. Jadi kalau kita bicara ini true love, kalau mau balikin ke Screamers, ke Angel, ke teman-teman Screamers, do you agree with me that loving each other is very good thing? Yeah. And when we want to loving each other, that we must have it, right? The love itself. Yeah. Right? Harus untuk. Iya. Dan gimana kamu berpikir kamu akan mengasihi orang kalau kamu nggak bisa mengasihi, kamu nggak punya kasih itu gitu. Nggak bisa. Dan Alkitab ini mencontohkan gitu, bapaknya jadi victim, bapaknya jadi korban, tapi bapaknya tuh punya kasih.
Hmm. Sehingga bapaknya bisa mengasihi no matter what, no matter how. Saya sih clear ya. Angel dapat ya gambarannya. Nah, sekarang pertanyaan Angel. Pertanyaan Angel gini. Nah, terus gimana Kak dengan ya oke ini kan bapaknya baik banget. Iya kan? Iya. Tapi kenyataannya real life-nya bahwa how if kita yang jadi korban something yang mungkin jauh di batas kewajaran bisa ditolerir. Suatu tindakan yang mungkin jauh di batas di luar batas moral, batas moral. Tadi Angel mention sex abuse, all disiksa, dibuat hal jahat dan sebagainya. Dan how? Gitu kan pertanyaannya. Nah, pertanyaan sekarang kan mau kita lihat gini. Ada Kak di Alkitab contoh yang kayak gitu? Let's see. Ya. Amsal 4 ayat 19 bilang begini, jalan orang fasik itu seperti kegelapan, mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Ya. Ayat 18-nya bilang, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Artinya gini, oke, I'm agree with you that waktu kita jadi korban itu ada sisi emosional dalam diri kita, ada sisi di mana kita wah ini udah di luar batas, wah udah gini segala macam semua, but still you have to know the truth. Kefasikan cuman akan bawa kamu kepada kegelapan. Dan kamu akan jatuh tersandung tanpa tahu apa sebabnya yang bikin kaki kamu tersandung. Apa sih fasik? Kamu tahu kebenaran, tapi kamu seolah-olah nggak peduli. Jadi percuma dong Kak. Ya. Lalu maksudnya kakak gimana ngomong? Aku udah jadi korban, aku udah fasik. Bukan, you marah, you kesel, you ini itu human being gitu, itu manusiawi banget, kamu manusiawi. But yang jadi problem adalah at some point, you realize kebenarannya adalah gini. However, kamu harus mengampuni, betul nggak? Ya. Itu kita bahas minggu yang lalu. Itu kebenarannya. Kamu harus mengampuni. Itu kebenarannya. Kita bicara kebenarannya dulu. You have to. Kamu harus memaafkan. Ya. Susah betul, tetapi susah bukan nggak bisa. Susah bukan nggak bisa. Mantap. Ya, nggak bisa itu absolut, susah itu relatif. Ya. Ya. Tapi sakit hati Kak, betul, I setuju. Tapi bukan nggak bisa. Hari ini kita discuss ini, bukan mau salahin you, bukan mau bilang you fasik. Screamers, please listen this carefully. Kita nggak mau bilang you fasik, kita nggak mau salahin you karena you marah dan sebagainya. Nah, yang kita mau lakukan adalah kita mau encourage kamu untuk, hey, kamu come on, dengar kebenaran yang ada di sini. You have to forgive your dad. Iya. No matter what, no matter how. Why? Karena kalau kamu nggak lakukan itu, kamu cuma membawa hidupmu masuk ke dalam jalan kegelapan. And kamu bisa tersandung anytime tanpa kamu tahu sebabnya apa yang bikin kaki kamu tersandung. Is it? Right? Contoh kegelapan di real life-nya tuh kayak gimana Kak? Kamu gini, Angel kan suka ikut karena mentoring, kakak suka bilang gini kan, orang yang terluka hanya akan melukai. Iya. Tetapi orang terluka yang sudah sembuh, sudah pulih, hanya mereka yang mampu menyembuhkan orang lain. Ya,
Jalan kegelapan apa? Waktu you luka, you carry your scar in your life, then you will just hurting people. You will never stop. Kamu bawa luka itu dalam hidupmu, dan apa yang akan terjadi? Kamu cuma akan terus-menerus melukai orang. Kamu bawa kebencian, maka kebencian itu akan jadi bahan bakar kamu terus kamu melukai orang. Ya. Kamu menyakiti orang. Apakah seorang anak perempuan kemudian menjadi korban abuse dari ayahnya? Terus apakah itu benar kalau dia nggak boleh marah? Enggak, dia boleh marah, silakan. Yang nggak benar itu adalah ketika dia bilang aku benci laki-laki dan aku nggak mau hidup dengan laki-laki dan aku memilih untuk hidup dengan wanita. Aku memilih untuk hidup dengan sejenis. Bukankah kamu cuma akan ajak anak orang untuk jadi nggak benar sama-sama? Ya. Oh, oke. Ya. That's what I call that you were hurting people. And when you step into that area, your way will becoming dark and dark and dark and dark, and you totally blind, cannot see. Makin jauh. Dan kamu tandung karena hal yang kamu nggak tahu. Ya, bisa kok Kak, aku bisa mencintai, aku bisa mengasihi yang sesama jenis lebih baik. Itu bukan mengasihi, kamu sedang lakukan balas dendam. Kamu sedang memuaskan amarahmu. Listen to me, son. Kids. Kamu sedang memuaskan amarahmu. Kamu sedang mendemonstrasikan ketidaksukaanmu. Ya. Ya. Apakah salah lalu lari dari rumah tinggalin ayah yang kayak begitu abuse kamu? Mungkin kakak mau bilang it's relative. Ya. Kalau kamu punya someone else, then go to someone else. Kalau kamu punya you have uncle, you have auntie or whatever, go to them. Ask for help. Why not? Ya. Dah. Malu Kak. See? Malu. Amsal bilang apa? Kalau kamu tahu kamu serumah dengan orang yang fasik, orang yang selalu melakukan dosa, pergi tinggalin, jangan tinggal sama-sama sama dia. Ayah nggak bilang you kurang ajar sama papa mama you. Whatever waktu you lari, you misalnya you pindah, you ask help for them, and then orang tuamu atau papimu yang ini datang lagi jemput kamu, you have to go back. Kenapa? Di mereka masih orang tuamu, kamu ikut ini. Tapi you ask help for them. Maybe mereka akan datang once in a week, in a while. They will check. They will bring police or something. Mereka akan bawa ini ke ranah hukum untuk menjaga supaya perlindungan dan segala macam semua. Banyak kok. Tapi dengan cara you have to know the truth. And what is the truth say is Apa? Apa ya? Kamu jadi fasik. Seorang gadis diputusin pacarnya, terus seorang cowok diputusin ceweknya. Setelah dia dimatrein, diperetin dan sebagainya. Kemudian dia bilang semua cewek itu emang brengsek ya. Matre. Yeah. Gue mendingan jalan sama teman-teman gue yang cowok-cowok nih. Lalu dia ketemu dengan temennya yang sepengalaman kayak gitu. Terus udah deh.
terus ke mereka fall in love, jatuh hubungan sejenis, apakah itu is it the truth? No. Screamers, dengar ya, kita ada untuk suarakan kebenaran ini buat kalian. Ya. Podcast ini didedicate. I dedicate myself to do this. Untuk kasih tahu kamu kebenaran. Ya. Marah boleh, sebel, kesel, Silakan. benci apa segala macam boleh. Yang nggak boleh apa? Lalu tinggal, stand still di dalam itu. Itu yang nggak boleh. Nah, Once you know the truth, then you have to do the truth. kalau misalnya kita tahu kebenarannya tapi nggak ngelakuin, pasti. Kamu berdosa. Ya Yakobus 4:17. Jikalau seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tapi tidak melakukan, itu berdosa. Kalau gitu Allah nggak adil loh. Tuhan nggak adil. Jangan buru-buru ngomong Tuhan nggak adil. Kenapa kalau Tuhan adil kita yang harus say sorry, kita nggak ini nih, dengar. Karena kalau kamu nggak biarkan dirimu melakukan kebenarannya, you will lead yourself into the darkness. Ini bukan masalah adil atau nggak adil. Ini masalah cetakan yang rusak dan mengerti kebenaran. Ya. Maybe your grandparents that never understand the truth. Ya. And now you know the truth that it must stop. Ya. Kamu yang harus Become mengubah. an agent. You must become the agent to stop all those things that very wrong. Kita punya cetakan salah dan kita jadi salah, tapi karena kita tahu the truth, kita tahu kebenarannya, kita yang harus merubah Kamu cetakan yang harus stop itu. Mungkin mereka salah dari cetakannya, itu bahasa kakak suka bilang. Ya. Tapi apakah perlu kita ikut jadi salah? No. Lalu kita menciptakan satu generasi yang salah lagi berikutnya. Kita jadi contoh untuk generasi berikutnya, jadi contoh yang salah. Hari ini yang jadi persoalan apa? Persoalannya cuma adalah kita nggak ngerti kebenarannya dan we don't know what we have to do when we face all of those things. Ya. Kita cuma nggak tahu apa yang kita harus lakukan. Kita dibingungkan. Emosi kita, kemarahan kita, menekan pikiran kita, perasaan kita. Lu udah dijahatin, men. Bapak lu tuh bajingan, ibu lu tuh kurang ajar, lu dibuang, men. Binatang aja nggak gitu, babi hutan aja jagain anaknya dan sebagainya. Lalu pikiran kita terima itu dan iya ya, bener ya, brengsek ya sih. Padahal you know what the truth? When you step in, waktu kamu masuk ke itu, kamu cuma akan bawa dirimu ke dalam kegelapan yang lebih gelap. Mereka luka, mari sembuhkan. Aku terluka, Kak. Sama siapa? Karena mereka melukai. Aku mau melukai lagi. Bukan begitu. Ya. Nah, lalu apa yang Bapak mau bilang? Bapak bilang kenapa dia tarik semua dirinya? Karena Allah itu kasih. Kamu bilang kamu mau mengasihi. Kamu harus punya kasih. Kasih itu adalah bahasa yang paling baik, yang universal, yang semua orang di belahan benua manapun bisa mengerti. Bahasa kasih itu apa? Memberi. Kamu bilang mau mengasihi, then how you will do it while you don't have it? Betul. Kamu bilang kamu mau mengasihi, bagaimana kamu bisa mengasihi sementara kamu nggak punya kasih? Ya. Di mana aku bisa dapat kasih? Allah itu kasih. So, screamers,
Kamu harus punya Allah dalam hidupmu baru kamu bisa mengasihi. Kalau nggak kasihmu terbatas sama apa? Pikiran. Kamu bisa mengasihi orang yang baik sama kamu, bisa. Bisa. Kamu bisa mengasihi orang yang jahat sama kamu, bisa kan, asal nggak keterlaluan. Tapi kalau keterlaluan, Kalau keterlaluan, waduh, tak dulu deh Kak. See, that's why we need God. ya. Kenapa? Karena dia udah buktikan dia kasihi kamu sampai matinya. Nggak peduli seberapa kurang ajar kamu, brengseknya kita dan segala macam yang nggak. He even died for us. Kalau kita tulis apa? Dia mengambil rupa seorang hamba. Jadi sama seperti manusia. Daging. Taat, bahkan taat sampai mati. Dia kita nggak tulis dia mengambil rupa seorang tuan, seorang raja dengan segala kekayaan dan kemuliaan kemegahannya. Ya. Padahal dia bisa. Padahal dia bisa. Kalau ngomong padahal dia bisa ya Kakak tuh jadi ingat ada satu lagunya Idola, judulnya Karena Ku Sanggup. Karena ku sanggup walau ku tak mau. Nah. Berdiri sendiri tanpamu. Itu Tuhan banget, bahasa Tuhan buat kita. Aku mau kau tinggalkan aku. Oh, kalau memang harus begitu. Tuhan bilang no matter what. Yeah, even you have to leave me, I will still die for you. Ya. Ya, kalau kita kan sederhana banget ya, apalagi anak-anak zaman ini. Nggak bisa dong dia jahatin gue. Ya udah dong. Terus lo maunya gue gimana? Gitu. Ya oke Kak, oke. Ini yang pertama, yang kedua udah ya, gue udah maafin. Ketiga gue udah maafin. Keempat ini dia ulang lagi Kak. Setan aja ya, nggak. Let me tell you, this is the truth. Dan kamu akan lihat waktu kamu melakukan hal yang benar, jalanmu kian hari kian makin terang. Ya. Kakak pernah dengar satu cerita, kakak punya satu teman. Jadi teman kakak ini dia terluka sama papanya, karena papa pergi tinggalin mereka dengan perempuan lain. Nah, perempuan lain ini ketemu di mana? Ketemu di panti pijet. Jadi papanya tuh suka pijet gitu, lama-lama pijet kecantol sama terapis. Pijetnya pijet plus gitu. Lalu pergi tinggalin. Lalu perzinahan itu punya saudara kembar ya. Saudara kembarnya apa ya? Kekejaman. Orang biasanya udah berzina tuh akan jadi kejam. Really? Papanya jadi kejam banget. Semua harta di rumah dikuras. Usaha dijual. Ini itu segala. Dia sama mamanya hidup tuh udah mengais-ngais deh. Sampai akhirnya dia sukses jadi sales mobil. Lalu kemudian dia jadi sales property dan dia dapat komisi yang lumayan oke. You know what? Dia benci papanya. Karena kejadian itu. Dia benci papanya karena apa yang papanya buat. Ya. Bisa disalahin nggak? Nggak bisa. Tapi you know,
Waktu itu dia cerita sama dia bilang gini sambil air matanya berderai-derai, dia bilang gini, kenapa ya Ton? Gue benci sama bokap gue benci sama kelakuannya. Tapi gue nemuin diri gue semakin hari gue semakin kayak dia. Mirip, ya. Dan itu buat dia benci dia sendiri. I did exactly the same as what he did. Terus kakak tanya dong, lu kenapa? Emang kenapa? Lu merasa gitu kenapa? Dia cerita, dia baru aja pulang dari panti pijit, main cewek di sama terapis di panti pijit. Sih? Ya. Bukan cuma orang yang kamu idolakan yang kamu akan jadi seperti itu, tapi orang yang kamu benci tanpa kamu sadari. Kamu bisa seperti itu. Jadi begitu. Ya, jadi kakak nggak menghadirkan orang tua yang jahat yang ini enggak, tetapi kakak kasih tahu kamu kebenaran. Kenapa sih kita nggak boleh gini? Kenapa sih kak aku yang dijahatin? Kenapa aku nggak boleh gini? Kenapa aku mesti maafin? Kenapa? Why? Kenapa aku harus lahir di keluarga ini? Kenapa begini? Kenapa begitu dan segala macam kenapa? I tell you. Jadi aku. Apapun yang kamu alamin hari ini, itu bukan alasan untuk bawa hidupmu makin masuk jauh ke dalam kegelapan jauh dari Tuhan. Ya. Semua orang punya masa lalu, punya. Everybody have their own past. Okay? Every single one have their own story. Whether bad or good or worse than anybody, I don't know. Mereka punya. Tapi itu bukan alasan untuk mereka untuk hancurin hidupnya. Ya. Kamu mau jalan hidupmu makin terang? Firman Tuhan bilang apa? Jadi benar. Karena jalan orang benar makin terang, kian terang hingga rembang tengah hari. Ya. Amsal pasal 4 ayat 18. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Rembang itu apa? Rembang itu ya, rembang itu kayak Aku nggak tahu rembang. daylight gitu loh, kayak Oh. Oke. kayak pagi nih, pagi jam 6 terang nggak? Terang. Udah terang kan, 7 terang kan. Makin rembang tengah hari itu jam 10, 11, 12 gitu kian terang. Ya. Yesaya 58 ya. Yesaya 58 dia bilang begini ayat 8, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Waktu itu, waktu kapan? Ayat 7 bilang begini. Berpuasa ayat 6, berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu. Bisa nggak kamu lakukan? Nggak punya kasih. Bisa nggak kamu lakukan ini? Nggak bisa. Bisa nggak kamu lakukan ini kalau kamu punya luka? Bisa. Tapi bisa nggak kamu lakukan ini kalau kamu nggak punya kasih? Nggak bisa. Nggak bisa. Kamu mau lukamu sembuh? Lakukan ini. Punya kasih, punya Tuhan dalam hidupmu.
You have Tuhan. Kamu harus punya Tuhan dalam hidup. Kamu harus punya Yesus dalam hidup. Apa Kak first step-nya supaya punya Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, kakak cuma mau bilang, undang Tuhan jadi Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Instan ya Kak? Serahkan hidup. Gampang itu. Bisa, ya. Ya. Yang kedua, baca firman-Nya tiap hari. Dan you know Him. Oke. Dan yang ketiga, lakukan apa yang kamu baca dan kamu percayai itu. Ya. Kakak mau tutup dengan ini sekali lagi, kakak mau baca yuk. Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 8. Ini Nabi Yesaya berbicara tentang kuasa yang bagaimana sih yang Tuhan kehendaki. Ya. Kesalahan yang palsu dan yang sejati, judul perikop. Kakak mau baca ya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ini kata Tuhan ke Yesaya. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu, engkau tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah-bantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat ini. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah kau sebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman, melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiapku, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin dan yang tidak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi ia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah, janji Tuhan, terangmu akan merekah seperti fajar dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Ini pesan Tuhan buat Nabi Yesaya, buat Israel, ya, yang waktu itu mereka berpuasa merendahkan diri, tetapi mereka mencampur adukan Tuhan dengan ukuran perasaannya. Makanya tadi dibilang, kamu bilang kamu puasa, tetapi kamu memukul dengan tinju. Ya. Ya. Dengan tidak semena-mena. Jadi tega gitu. Kau mendesak-desak buruhmu, katanya kamu merendahkan diri berpuasa. Tapi kamu menunjuk-nunjuk, menuding-nuding orang dengan jarimu. Apakah itu puasa yang kukehendaki? Bukan, kata Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Doing love, loving each other, memecah-mecah roti. Memecah itu kenapa sih dibilang memecah? Karena cuma satu dibagi buat dibagi. Kalau ada banyak bukan memecah, membagi-bagi roti. Mungkin nggak kamu akan bagi apa yang cuma satu yang tinggal kamu punya untuk makan buat orang lain kalau kamu nggak punya kasih. Tidak, kamu akan makan itu sendiri. Ya, hari ini kamu mau bilang,
Kakak hadirkan contohnya. Anak yang hilang apakah itu contohnya? Bukan. Bapak itu contohnya. Contoh apa? Bahwa tidak perlu nunggu siapa, harus bagaimana. Bapak itu nggak pernah nganggap anak ini menjadi durhaka dan sebagainya. Jadi persoalannya itu bukan di kenapa sih kita nggak boleh marah, kenapa sih kita nggak boleh dendam sama orang, kenapa sih kita nggak boleh why we cannot do this, why and why gitu kan. Kita nggak pernah memilih untuk dilahirin, kita nggak pernah memilih untuk choose to be in this life, in this family, punya papa seperti papa, punya ibu seperti ibu. But persoalan itu apakah kita mau membawa kehidupan kita dalam kegelapan atau justru kita mau menjauhi kegelapan itu ya Kak? Exactly. Yes. That's what Bible. Kalau misalnya kalian mau marah, kalian mau ngamuk, mau banting-banting, mau gimana silakan aja. Tapi dengan you mau marah, you mau bunuh orang, you mau ini, mungkin itu hak you rasa you punya hak buat itu. But listen to me, once you do that, it's just like you bring your life into the darkness more and more and more. Yes. Dan Alkitab bilang apa? Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Ya. Dia jatuh tanpa tahu apa yang membuat dia tersandung. Tapi jalan orang benar itu seperti fajar, kian terang hingga rembang tengah hari. Jadi persoalannya betul Angel bilang, the problem is which one you want to do. You want to do the right thing or you want to do what you want, what you wish. Yeah. We're not saying the wrong thing. No. Which one you want to do? You want to do the right thing or you want to do what you wish, what you want? The right thing is the truth. And the truth is to forgive, to do it with love, punya kasih, jadi terang. Yeah. Dan sometimes mungkin yang kamu mau lakukan bukan kebenaran, mungkin menurut kamu tidak salah, tetapi juga bukan belum tentu itu benar. And you have to check what is the truth. The truth is to do exactly as what Bible says. Please lead your way, lead your step into the light. Seperti yang tadi kakak bilang ya, kamu mau melakukan kebenarannya atau kamu bakal mau step into the darkness aja. Yeah. And we all know kayak you guys udah cukup dewasa kok untuk decide itu. Yeah, screamers, you guys are mature enough to choose which one you want to do. But once again, every decision have their own risk. Konsekuensi. Ya. Semua keputusan itu punya konsekuensinya. Apakah dia seret hidupmu ke hal yang baik atau ke hal yang buruk. It depend on your decision. Jadi hari ini putuskanlah dengan benar. Sekali lagi, kakak di sini Angel podcast ini nggak ada untuk menjustifikasi kalian. Kita nggak mau bilang you salah atau benar, nggak. Kita nggak mau judge kalian, nggak. Tapi kita mau encourage kalian. Yuk, mari lakukan yang benar. Dan kita do it-nya together gitu kan, nggak sendiri. Yes. You learn, I learn, we learn together, right? Yes. That's why this community is born to what? To help out all people that want to learn to do the right things. Yes. Yeah. Thank you Kak Tony yang udah datang ke podcast minggu ini, udah sharing. Thank you teman-teman yang udah meluangkan waktu teman-teman untuk nonton podcast minggu kali ini. Semoga I hope semuanya diberkati karena I feel blessed. Aku sangat diberkati dari podcast ini. I learn a lot every week. Setiap kalian nonton itu bisa belajar. Yes, God bless you all. Teman-teman juga jangan lupa untuk bisa support kita, follow our social media di Instagram @scriptity. Dan jangan lupa kasih kita support juga untuk like and share this video ke teman-teman kalian, ke maybe orang tua kalian. So bisa sama-sama belajar and everyone, sahabat kalian mau apapun itu, and just scream out the truth, tebarkan
kebenaran itu, suarakan kebenaran itu, just by sharing this video gitu kan, kalian udah Scream out the truth, yeah. yes. So thank you semuanya, thank you. See you guys next week on Scream Podcast. Scream out the truth. Bye.